Ya ayuhana si para manusia, qad ja'akum rasul, telah datang kepadamu yaitu seorang rasul bil haq dengan sebenarnya. Artinya apa? Telah datang kepadamu rasul itu yaitu Rasulullah itu. Rasul utusan Allah itu diutus oleh Allah dengan membawa risalahnya yaitu syariat agama Islam yang berupa Al-Quran supaya diikuti oleh hambanya itu dengan sebenarnya. Mirabikum, sebenarnya itu Rasul diutus membawa syariat Islam itu benar-benar dari Allah, dari Tuhanmu. Nah, gitu. Kamu jangan ragu-ragu lagi bahwa semua yang dibawa Rasul itu adalah berasal dari Allah dan itu benar semuanya keadaannya dan itu benar dari Allah, ya dari Tuhanmu. Fa aminu khairul lakum, maka jika kamu iman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ajarannya yang berupa Al-Quran itu, diperintahkan fa aminu, imanlah kamu sekalian, khairul lakum, yang demikian itu adalah baik bagimu, khairul lakum, baik bagimu. Wa in takfuru fa innallah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi kalau kamu sekalian tetap engkar, tidak tunduk patuh dan tidak percaya rukun iman yang keenam, dan dia menentang ajaran Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi Allah itu apa-apa yang di langit, yang ada di bumi. Artinya apa? Walaupun kamu ingkar terus, tidak percaya terus, menentang agama Islam terus, tetap Allah itu ya menguasai alam semesta ini itu. Jadi apapun yang di langit dan di bumi itu semua tetap miliknya Allah, tidak terganggu itu, tidak terganggu dengan kekafiranmu itu. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya mengetahui perbuatan-perbuatan akibat kekafiran itu, dan Allah juga bijaksana. Artinya apa? Walaupun kamu kafir ingkar terus, tapi kalau mau bertobat ya, menyesali perbuatannya lalu kembali kepada ajaran, dapat petunjuk dari Allah, mengikuti ajaran agama Islam, mengikuti jejak Rasul, mengikuti Al-Quran. Lah Allah maha bijaksana. Orang yang seperti itu sudah diterima sebagai hambanya yang beramal soleh, kan begitu. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan oleh para pendengar. Ya, saya ini sebenarnya sudah jadi orang yang tidak kafir apa tidak, sudah Islam apa belum, begitu loh. Saya resikinya kalau sudah dalam keadaan kafir tadi itu hanya akan diarahkan oleh Allah masuk neraka jahanam gitu loh. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa haqq. Hei ahli kitab Yahudi dan Nasara, kamu jangan la taglu fi dinikum, kamu jangan berlebihan dalam agamamu. Mengapa berlebihan? Yaitu karena dia memposisikan ya Nabi Isa yang sebagai Rasul utusan Allah itu diposisikan, diangkat ke derajat yang lebih tinggi, dianggap sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah itu namanya berlebihan itu kamu dalam beragama. Masa hanya seorang utusan kok lalu dianggap sebagai Tuhan disembah, itu kan kenyataannya begitu kan. Kalau dalam Yahudi ya Uzair itu yang dianggap orang soleh tapi dianggap Tuhan. Nah itu namanya hanya hamba saja kok ditingkatkan jadi Tuhan lalu disembah, itu nggak benar itu. Makanya diperingatkan oleh Allah, hei ahli kitab, kamu jangan berlebihan dalam beragama, agamamu itu. Ya, tadi penjelasannya, hanya seorang Rasul kok ditingkatnya, dinaikkan derajatnya lalu disembah sebagai Tuhan, itu nggak benar. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kamu mengatakan pada Allah kecuali yang benar saja. Yang tidak benar umpamanya Allah punya anak, nah itu nggak benar itu, kamu jangan ngomong sama Allah. Ya. Jangan ngomong sama Allah yang tidak benar-benar, kalau ngomong yang benar tentang kebenaran gitu. Kalau kamu mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya teman perempuan, wah logikanya udah punya perempuan, lalu nanti kawin punya anak. Ya namanya bisa itu omong nggak bener itu. Ini firman Allah, kamu jangan mengatakan itu kepada Allah, itu sesuatu yang tidak benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Nah ini Allah mengatakan, sesungguhnya Al-Masih Isa anaknya Maryam itu hanya seorang Rasul.
Tapi mengapa kamu tingkatkan derajatnya menjadi Tuhan yang disembah? Itu kan begitu mereka itu. Isa itu hanya seorang rasul kok ditingkatkan derajatnya naik, derajatnya pangkatnya naik, disembah-sembah sebagai Tuhan. Itu enggak benar. Itu Allah memperingatkan itu. Jadi Allah mengatakan bahwa Isa anaknya Maryam yang seorang rasul. Wa kalimatuhu, dengan kalimatnya. Artinya begini. Kejadian Nabi Isa itu hanya berdasar kalimatnya Allah. Kalimat Allah itu yaitu kalau Allah berfirman menghendaki sesuatu tinggal ngomong kun fayakun. Kalau diperintahkan jadilah apa yang dikehendaki Allah itu lalu jadi. Jadi ini proses yang perlu diterangkan begini. Kan suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam yang intinya memberitahu bahwa kamu akan diberi kabar gembira dari Allah, yang intinya kamu akan punya seorang anak. Itu ceritanya begitu kan. Lalu Maryam menjawab, "Wong saya seorang gadis yang belum kawin, belum disentuh seorang laki akan punya anak, apa mungkin?" Nah gitu. Tapi malaikat menjawab, intinya kalau Allah menghendaki, ya bisalah terjadi itu, akan terjadi. Karena Allah itu Maha Kuasa. Dengan yang mengatakan kun, mengatakan jadilah, maka jadi. Nah peristiwanya, yaitu lalu Allah mengutus Jibril mendatangi Maryam. Lalu Jibril itu mengembuskan sebagian roh Allah melalui ini, lengan bajunya Maryam. Lalu masuklah rohnya itu sampai ke rahim Maryam. Akhirnya Maryam hamil. Itu prosesnya begitu. Tapi sambil Allah berfirman kun, jadilah, maka jadilah. Maka terjadilah kehamilan Maryam, menghamilkan Isa itu. Lalu akhirnya lahir jadi Isa. Itu prosesnya. Itu kalimatnya Allah begitu. Jadi Allah menjelaskan bahwa Isa anak Maryam itu hanya seorang rasul. Wa kalimatuhu, dan dengan kalimatnya ya tadi di peristiwa seperti itu tadi, mengutus Jibril mengembuskan roh ke dalam rahim Maryam, terjadilah kehamilan. Itu makanya itu dengan kalimat kun, diperintahkan oleh Allah jadilah, maka jadi gitu. Alqaha ila Maryam. Jadi tadi sudah diterangkan. Waruhum minhu. Jibril mendatangi Maryam tadi itu dengan kalimat tadi itu, peristiwanya tadi itu. Lalu mengembuskan roh, sebagian rohnya Allah itu ke rahim Maryam, lalu terjadi kehamilan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Oleh karena itu maka kamu sekalian imanlah pada Allah, yaitu Allah pencipta alam ini yang satu itu, yang tidak beranak itu. Wa rasulihi, dan juga beriman pada rasulnya itu Muhammad. Wala taqulu salasah. Hei para manusia, kamu jangan mengatakan salasah, tiga. Artinya bahwa Tuhan itu tiga. Itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan yang Roh Kudus. Itu jangan mengatakan seperti itu. Tuhan itu hanya Allah satu. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu hanya satu dan Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Oleh karena kamu jangan mengatakan Allah itu tiga, itu jangan begitu. Nyatanya kebanyakan orang kan ngaku ada anak, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa yang ada di surga. Ini jelas Quran mengatakan seperti itu. Kamu jangan mengatakan tiga begitu loh. Bahwa Tuhan itu tiga itu tidak boleh. Wala taqulu salasah. Kamu jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum. Jika kamu berhenti dari mengatakan bahwa Tuhan itu tiga seperti itu, itu kamu itu lebih baik. Ini perintah Allah. Tidaklah kamu berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu tiga itu. Berhenti ya. Oh, jangan ngomong seperti itu. Innallahu ilahu wahid. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Itu loh. Jadi kalau Allah menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, itu kamu jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Gitu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari keberadaan Allah yang dinyatakan punya anak itu. Suci itu. Allah tidak akan punya anak dan tidak pernah punya anak.
memang tidak punya anak, begitu loh. Maha suci Allah dari keberadaan dia itu punya anak. Seperti mereka katakan seperti itu. Karena dia berlebih-lebihan dalam beragama, ya toh. Rasulullah saja dianggap sebagai Tuhan lalu disembah. Jangan begitu, tidak boleh seperti itu. Bahkan Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan milik Allah itu apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Tidak hanya sekedar punya anak itu. Milik Allah itu yang dipunyai oleh Allah itu apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau yang dikatakan Allah punya anak itu apa itu? Masya Allah punya anak. Allah itu milik apa saja di langit dan bumi. Katakan punya anak. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung. La yastangkifal masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastabir fasayah syuruhum ilai jami'a. Nabi Isa menyatakan bahwa dia tidak enggan menjadi hambanya Allah. Ngaku sendiri Isa itu. Dia itu hanya hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Begitu loh. Jadi Isa menyatakan bahwa dia tidak enggan mengaku sebagai hambanya Allah. Kok orang lain mengatakan tuh anaknya. Nah, itu kan bertentangan dengan firman Allah yang menyatakan tentang pernyataan Isa sendiri, bahwa Isa itu tidak keberatan, ya, tidak enggan bahwa dia itu sebagai hambanya Allah. Walal malaikah, dan juga para malaikat itu, walal malaikatul muqarrabun, dan para malaikat yang muqarrabun yang dekat pada Allah itu, mereka juga tidak enggan itu menjadi hambanya Allah. Nah sekarang malaikat muqarrabun itu siapa itu? Malaikat-malaikat yang tugasnya itu ya mengangkat itu, harus mengangkat singgasananya Allah di langit itu jumlahnya 8 kalau tidak keliru itu keterangannya itu malaikat muqarrab itu juga, mereka itu juga menyatakan bahwa kami tidak keberatan itu untuk jadi hambanya Allah itu. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayah suruhum ilai jami'a. Siapapun orangnya yang enggan, malas, tidak mau menjadi hambanya Allah, lalu jadi hambanya siapa itu? Tidak mau jadi hambanya Allah itu. Nah, orang yang mengaku tidak mau menjadi hambanya Allah dan sombong, kan tidak mau mengaku sebagai hambanya Allah, kan sombong itu. Maka mereka itu akan dikumpulkannya semuanya kepada Allah. Yaitu dikumpulkan kemana? Dikumpulkan ke alam akhirat. Besok mereka dikumpulkan ke dalam api neraka, yaitu neraka jahanam itu loh. Orang itu ciptaan Allah, ngaku-ngaku tidak mau jadi hambanya Allah. Nah itu termasuk orang-orang yang itu mengabdikan kepada yang lain, ya toh? Sampai-sampai dalam mengabdikan pihak yang lain itu dia tidak mau beribadah pada Allah. Padahal Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Nah kalau hidup di dunia kok tidak mau beribadah kepada Allah, tapi hanya mengabdi kepada seseorang atau seorang pemimpin, ya toh. Macam itu namanya ya termasuk orang yang enggan jadi hambanya Allah itu. Oh disuruh menjadi hamba Allah, menyembah Allah, kok tidak mau, malah hanya mengabdi kepada seseorang. Nah, macam orang itu dinilai oleh Allah itu orang yang sombong, menyombongkan diri, dan besok mereka itu dijatah, digiring, kumpulkan masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan yang para pendengar itu memperhatikan masalah seperti ini loh, betul-betul. Orang yang enggan menyembah Allah, enggan jadi hambanya Allah, itu dinilai oleh Allah, mereka itu orang yang sombong, menyombongkan diri. Padahal yang sombong, punya sifat sombong itu hanya Allah. Allah Maha Akbar, yang besar itu hanya Allah, lainnya kecil semua. Nah kalau hanya orang aja kok lalu bersifat sombong, tidak mau menjadi hambanya Allah, tidak mau menyembah Allah, tapi menyembah yang lain, lalu mengabdi pada yang lain, nah, itu jatahnya neraka jahanam, bisa dikumpulkan di sana mereka itu.